Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita akan belajar PTS IPA semester genap. Sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa download soal melalui link yang sudah ada di description box. Selamat menyaksikan. Nomor 1 yang ditanyakan yang bukan merupakan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipilih yang bukan penerapan. Yang A itu penggunaan pisau runcing untuk memudahkan memotong. Ini merupakan konsep penerapan tekanan. Yang B, pembuatan permukaan meja dengan bahan kayu yang kuat. Ini bukan merupakan konsep tekanan. Yang C, penggunaan tali yang besar pada ember agar mudah diangkat. Ya, ini merupakan konsep penerapan tekanan. Dan yang D, itik dapat berjalan dengan mudah di lumpur karena memiliki selaput. Ya, yang ini merupakan penerapan konsep tekanan. Tekanan sendiri simbolnya itu P, yang kita dapatkan nilainya dari gaya tiap satuan luas. Konsep tekanan masih berlaku di soal nomor 2. Di situ di soal diketahui bahwa Rifki mendorong gerobak dengan kedua tangannya yang membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Diketahui gayanya 90 Newton apabila luasan sebuah telapak tangan 150 cm. Luasnya 150 cm persegi. Nah, ini dijadikan meter menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Tekanan yang diberikan Rifki pada gerobak adalah, nah di sini teman-teman harus teliti. Di soal itu diketahui dengan mendorong dengan kedua tangannya. Sedangkan 150 ini baru sebuah telapak tangan. Jadi kalau pakai dua telapak tangan kita kalikan 2. 1,5 kali 2 itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Yang ditanyakan tekanannya. Tekanan rumusnya F per A sama dengan 90 per 3 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya 30 kali 10 pangkat 2. Yang ini di bawah kalau kita dibagi jadi positif, hasilnya 3000 Newton per meter persegi. Jawabannya yang C. Ini tadi jawabannya yang B. Untuk soal nomor 3, kita disuruh menentukan tekanan terkecil sesuai dengan tabel. Di sini ada beberapa besaran atau nilai gaya yang berbeda-beda dan luas bidang tekan yang berbeda-beda pula. Di sini disuruh mencari tekanan paling kecil. Nah, kita cari tahu dulu berapa besar tekanan tiap nomornya. Dari yang paling atas, tekanan kan rumusnya F per A, jadi tinggal gaya dibagi luas bidang tekanannya. 42 dibagi 6 nilainya 7, 18 dibagi 3 6, 30 dibagi 5 6, 12 dibagi 4 3. Jadi nilai tekanan yang terkecil adalah nomor 4, optionnya D. Selanjutnya nomor 4, kita lihat soalnya berdasarkan gambar di atas. Pernyataan yang paling tepat adalah, ini masih membahas tentang tekanan. Tekanan paling kecil itu dialami oleh luasan yang paling besar. Jadi semakin besar tekanan itu F per A. Jadi semakin besar luasannya, maka tekanan yang diperoleh semakin kecil. Sedangkan semakin besar gayanya, tekanan yang diperoleh juga semakin besar. Tekanan ditentukan dari luasnya. Jadi kita hitung luasnya bidang yang menyentuh lantai atau permukaan. Jadi yang ini. Yang kita hitung yang menyentuh lantai atau yang atas. 4 kali 3 di sini, yang I 12, yang I2 nya 6 kali 4 24, yang I3 nya 6 kali
6 kali 3, 18. Berarti yang paling kecil. Semakin besar luasan, maka tekanannya semakin kecil. Semakin besar gaya, tekanannya semakin besar. Dan semakin kecil luasan, maka tekanannya semakin besar. Yang A, tekanan yang dialami lantai pada posisi 1 paling kecil. Yang benar ini tekanannya paling besar, jadi ini salah. Tekanan yang dialami lantai pada posisi 2 paling besar. Luasnya kan 24, berarti dia yang paling kecil dibanding gambar I1 dan I3. Posisi 2 dan 3 memberikan tekanan yang sama besar. Ini jelas-jelas salah, karena nilai luasnya saja sudah berbeda. Tekanan yang dialami lantai pada posisi 1 lebih besar dari posisi 3. Ya, ini jawabannya yang D. Pada hukum Archimedes, kita bisa mengetahui yang namanya gaya angkat. Gaya angkat ini adalah gaya yang diberikan oleh air, di mana dia dapat mengurangi berat benda yang tercelup, atau bisa dikatakan gaya angkat ini adalah gaya yang menahan benda ketika tercelup ke dalam air. Nah, gaya angkat ini kita bisa hitung dari rumus Rho dikali percepatan gravitasi dikalikan volume benda yang tercelup. Rho-nya ini adalah Rho air. Rho air itu sama dengan nilainya 1000, percepatan gravitasinya 10, dan volume benda yang tercelup ini sama dengan volume air yang tumpah. Nah, di sini volumenya masih dalam mililiter. Mililiter itu sama dengan 200. Di sini angkanya 200 ya. 200 cm kubik. Sedangkan volume di sini kita harus jadikan menjadi meter kubik. Senti dari 200 cm kubik menjadi berapa meter kubik? Kita dari senti ke meter naik 2, tapi karena dipangkatkan 3, jadi dibagi 1 juta. 200 dibagi 10 pangkat min 10 pangkat 6. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nolnya dicoret semua, sisa hasilnya 2 Newton. Gaya angkat yang diberikan air kepada benda nilainya 2 Newton, sehingga kita bisa gunakan rumus berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di air sama dengan gaya angkat yang diberikan oleh air. Yang ditanyakan tadi berat benda di air. Berat benda di udaranya kita dapat dari sini 5 Newton dikurangi berat benda di dalam air sama dengan 2 Newton. Kita pindah ruas, yang ini pindah ke sini, 5 Newton, 2 jadi min, 2 Newton sama dengan, ini awalnya min jadi plus berat benda, sehingga berat benda di dalam air nilainya sama dengan 3 Newton. Jawabannya B. Nomor 6 adalah penerapan bejana berhubungan. Ini biasanya digunakan untuk memudahkan pada proses pengangkatan mobil di tempat cucian mobil. Nah, di sini kita masih menggunakan konsep rumus tekanan. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Tekanan 1 itu ada di bagian kiri dan tekanan 2 ada di bagian luas penampang kanan atau yang kedua. Tekanan tadi rumusnya F per A. Kita kasih identitas di sini F1A1 sama dengan F2A2. F1 nilainya 40 Newton, A1-nya 0,01 dan F2-nya yang ditanyakan dibagi 0,04. F2-nya tetap di ruas kanan, kita taruh di sini saja. F2 sama dengan, seperti ini kita gunakan perkalian silang. Jadi 40 dikalikan 0,04. Nah, ya karena yang ditanyakan F2, 0,01 tetap di ruas kiri, 0,01. Tinggal kita coret, ini hasilnya 4, jadi F2-nya nilainya 40 kali 4, 160 Newton. Soal nomor 7 itu merupakan penerapan tekanan pada bidang kesehatan. Di sini adalah alat ukur tekanan darah.
dan kita disuruh mencari tahu bagaimana proses yang terjadi pada alat pengukur tekanan darah tersebut. Pada prinsipnya, alat pengukur tekanan darah dia akan mengukur besarnya tekanan yang dikeluarkan saat jantung berkontraksi dan saat jantung berrelaksasi. Nah, di sini aorta itu merupakan arteri terbesar. Jadi aorta itu memiliki peranan yang sangat erat dengan arteri. Berdasarkan option jawaban, yang paling sesuai dengan fungsi alat pengukur tekanan darah adalah yang A. Tekanan darah yang berada pada aorta akan sama dengan tekanan darah yang ada pada arteri atau pembuluh nadi di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya, termasuk arteri yang berada di jantung. Untuk nomor 8, udara pada lapisan atmosfer bumi memberikan tekanan karena jawabannya ada pada option A, yakni udara memiliki massa atau berat sehingga dia akan memberikan tekanan. Nomor 9, ini ada soal untuk mengetahui besarnya tekanan, dan di sini digunakan cairan. Sini kita kasih P1, sini kita kasih tanda P2. Yang ditanyakan berapa besarnya tekanan pada atmosfer. Jadi perlu diketahui nilai P1 sama dengan P2. Sedangkan P1 itu yang di sebelah sini dipengaruhi juga oleh tekanan dari atmosfer. Jadi PATM plus ditambah, karena ini satuannya CMHG berarti dia menggunakan air raksa, ditambah selisih ketinggian raksanya 10 cm sama dengan P2 nya kita dapatkan nilainya 85 cmHg. Jadi besarnya tekanan pada atmosfer adalah 85 dikurangi 10 sama dengan 75 cm. Ya, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1 sampai 9. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.